Status pencairan untuk bantuan PKH dan juga BPNT alokasi bulan Juli, Agustus, September yang ada di 6NG itu sudah muncul status terbarunya yaitu SPM. Surat perintah membayar sudah terbit. Tetapi di DTKS ataupun di data terpadu kesejahteraan sosial, kenapa masih belum diupdate juga data para penerima manfaatnya? Bahkan saat kita lakukan pengecekan pada DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial melalui halaman cekbansos.kemensos.go.id, masih keterangannya seperti ini untuk periode yang lalu, entah itu PKH maupun juga BPNT. Nah, apakah bagi teman-teman yang periodenya masih belum berubah dan untuk periode yang lalu ini tidak akan cair nih untuk bantuan PKH maupun juga BPNT-nya di alokasi bulan Juli, Agustus, September. Nah, di sini akan kita bahas secara tuntas dan akan kita tunjukkan untuk informasinya secara lengkap. So, pastikan teman-teman simak informasi dalam video ini secara lengkap dan jangan di-skip-skip untuk mendapatkan kejelasan informasi dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Heru Agustian di channel Info Digital. Nah oke sobat, pada kesempatan video kali ini kita akan mengupdate untuk informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi yang update, valid dan akurat di program bantuan pemerintah, teman-teman pastikan sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Nah bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga, nunggu apa lagi? Supaya teman-teman itu bisa terus mendapatkan notifikasi pemberitahuan jika ada tahapan progres pencairan bantuan sosial ataupun informasi pencairan bantuan sosial. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezeki teman-teman semakin banyak, semakin berlimpah, dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Nah, oke sobat, kali ini kita akan membahas untuk DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang bisa teman-teman cek dalam halaman cekbansos.kemensos.go.id seperti gambar di bawah ini. Nah, saat kita lakukan pengecekan data kita di sini, nantinya akan muncul ada beberapa data seperti nama, usia, dan juga bantuan yang diterima, lalu juga ada periode bantuan yang kita akan dapatkan. Nah, di mana untuk periode saat ini kan kita sudah memasuki bulan Agustus teman-teman. Dan untuk bantuan PKH dan BPNT kan alokasinya bulan Juli Agustus. Nah, harusnya untuk bulan Agustus ini ya sudah terbit nih untuk daftar nama penerima bantuan sosial yang tertera pada DTKS. Apalagi DTKS itu diupdate-nya setiap bulan. Tetapi kok ternyata saat kita lakukan pengecekan hingga saat ini masih banyak teman-teman itu yang belum berubah untuk statusnya di DTKS, yang sebelumnya sempat mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT di periode bulan lalu, kok hingga saat ini masih belum ada updatean untuk periode terbarunya. Nah, di sini saat kita lakukan pengecekan, contohnya gambar di samping ya teman-teman, itu untuk BPNT-nya masih ada alokasi bulan Mei Juni, lalu untuk yang bantuan PKH-nya masih April Mei Juni. Nah, masih belum berubah untuk bulan Juli, Agustus, September. Kenapa ini bisa terjadi? Kok masih belum ada update juga? Apakah KPM tersebut sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial? Nah, karena memang ya untuk bantuan sosial ini bagi yang sudah dapat di tahap sebelumnya tidak menjamin mendapatkan lagi di tahap yang selanjutnya. Karena data terpadu kesejahteraan sosial itu dimutakhirkan ataupun diupdate datanya setiap 1 bulan sekali. Jadi bisa saja orang kemarin tersebut sesuai syarat, tetapi untuk yang periode selanjutnya sudah dianggap tidak sesuai dengan syarat. Nah, apalagi di sini untuk data yang ada di 6NG, Supervisor Dinas Sosial Kota maupun Kabupaten, lalu juga untuk 6NG para pendamping sosial sudah terbit nih untuk statusnya rekening berhasil dan sudah SPM, tetapi kok DTKS masih belum berubah. Nah, di sini setelah kita melakukan analisa dan tentu saja berdasarkan data yang kita kumpulkan dari Kementerian Sosial, lalu juga data yang ada di lapangan, ada beberapa alasan teman-teman. Nah, yang pertama, belum dilakukan sinkronisasi data yang ada di 6NG dan juga data yang ada di DTKS untuk hasil final.
Nah, jadi di sini untuk 6NG ini adalah tahapan yang bisa dicek secara langsung setiap harinya, bahkan setiap jamnya. Tetapi untuk yang di DTKS ini kan setiap bulan sekali untuk update-nya. Nah, apabila update-nya itu lebih cepat di 6NG dan belum disinkronisasikan ataupun belum padan ya antara 6NG dan DTKS ini, maka tentu saja data di DTKS ini masih menunjukkan untuk periode yang lalu. Nah, apalagi untuk yang di 6NG ini pun berubahnya baru beberapa hari yang lalu. Saat kemarin kita upload videonya ya, teman-teman, itu baru kisaran beberapa hari, 2-3 hari yang lalu lah kisaran. Nah, tentu saja di sini masih belum tersinkronisasikan dan bisa saja datanya belum final, maka belum dilakukan sinkronisasi ataupun pemadaan data. Lanjut untuk alasan yang kedua, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial ataupun DTKS ini diupdate apabila sudah ada SP2D yang terbit. Nah, karena yang ada di 6NG itu barulah SPM yang sudah terlihat surat perintah membayar dan belum ada informasi terkait SP2D. Nah, biasanya kalau sudah turun SP2D, barulah nanti akan ada perubahan yang signifikan di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, di sini jadi teman-teman wajib menunggu ya. Coba nanti sampai dengan SP2D-nya turun. Nah, apakah nanti akan berubah? Kita pantau saja ya, teman-teman. Nah, untuk alasan yang ketiga yaitu DTKS bukan acuan data yang real time untuk pencairan bantuan sosial. Nah, contohnya seperti ini akan kita lebih jelaskan ya. Di DTKS ini bukan tolak ukur apabila namanya sudah muncul untuk periode yang terbaru, ini uang bantuannya sudah cair dan sudah bisa diambil. Bahkan ada kasusnya nih, data di DTKS sudah muncul nama penerimanya dan periode terbarunya ya teman-teman. Tetapi saat dilakukan pengecekan pada saat itu, si KPM masih belum mendapatkan untuk bantuan sosialnya. Padahal sudah tertera untuk periode bantuannya itu di DTKS. Tetapi ada juga untuk KPM yang melakukan pengecekan di rekening KKS-nya sudah ada bantuan yang cair dan uang tersebut sudah bisa benar-benar diambil. Nah, tetapi pada DTKS masih belum ada perubahan. Jadi bukan acuan tolak ukur waktu pasti ya teman-teman. Bisa saja terlambat ataupun bisa saja juga lebih cepat. Nah, lanjut untuk alasan yang keempat yaitu data terpadu kesejahteraan sosial diupdate-nya pun secara berkala. Nah, karena kita sempat menemui ada KPM yang sudah terbit untuk periode terbaru dalam suatu daerah, tetapi di daerah yang lain belum terbit nih teman-teman. Artinya memang tidak secara serentak begitu saja untuk proses datanya. Dan ini bisa membutuhkan waktu ya untuk melakukan sinkronisasi ataupun pemadaan data. Bisa saja beda beberapa jam atau beberapa hari antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Intinya akan diupdate secara bertahap dan tidak serentak. Nah, jadi pada garis besarnya, apabila nama teman-teman itu hingga saat ini belum muncul di DTKS untuk periode bantuan terbarunya, padahal di tahap yang lalu itu sudah mendapatkan bantuan sosial, tenang saja, kita tunggu saja. Apabila masih belum berubah dan masih periode yang lalu, ya kita tunggu saja prosesnya nanti sampai benar-benar selesai. Nah, apabila nanti sudah ada informasi update, ada perubahan terbaru di DTKS secara resmi, akan kita share ya ke teman-teman semua. So, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sobat semua. Dan saya akhiri dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.